Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan April, minggu ke-17 tahun 2022. Khotbah singkat bertemakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus dan implikasinya, bagian kedua. Namun terbatas pada 3 topik, yaitu topik 48. Berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Topik ke-49, kehidupan lama, baru, dan baru yang dibangkitkan. Topik ke-50, tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Yesus Kristus. Kita masuk dalam topik 48. Berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Mari kita buka Alkitab kita pada kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal ke-20 ayat ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sesaat pada minggu Paskah, sekelompok wanita mengunjungi kubur Yesus dan mendapati kubur Yesus tersebut kosong. Maka salah satu dari wanita tersebut, Maryam Magdalena, langsung menemui dan memberitahukan kepada Petrus, Yohanes, murid-murid serta pengikut lainnya bahwa Kristus tidak ada di kubur. Meskipun sudah diberitahu, namun mereka menolak untuk percaya sampai mereka melihat Yesus secara langsung, terutama Thomas. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 berbicara mengenai salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas, yang memiliki nama panggilan yang tidak menguntungkan, Thomas yang ragu. Thomas tidak hadir ketika Yesus datang melalui pintu yang terkunci dan membuktikan kepada murid-murid yang ada pada saat itu bahwa Dia bangkit dan hidup. Kemudian Thomas yang diberitahu membuat satu permintaan yang berlebihan sebagai bukti sebelum dia percaya. Thomas bersikeras lebih banyak bukti daripada yang masuk akal. Dan ia katakan di dalam Yohanes 20 ayat 25, "Kecuali aku akan melihat bekas paku di tangannya dan memasukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan menusukkan tanganku ke lambungnya
Aku tidak percaya. Sekali lagi, Yesus melewati penghalang fisik untuk muncul. Thomas diingatkan akan kekeras kepalaannya. Namun dengan rendah hati ia mengakui bahwa Engkaulah Tuhan. Setelah menyaksikan sendiri apa yang ia ingin ketahui dari Yesus yang bangkit. Terdapat beberapa kejadian yang menyebutkan Thomas, anak Didimus, yang ragu-ragu. Antara lain, ketika murid-murid Kristus yang lain menyatakan keengganan untuk pergi ke Yerusalem karena takut akan orang-orang Yahudi, maka Thomaslah yang berteriak, "Marilah kita pergi supaya kita dapat mati bersamanya." Thomas juga murid yang mendorong Tuhan untuk berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Maka Thomas pun bertanya kepada Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami bisa mengetahui jalannya?" Tidak ada keraguan bahwa Thomas adalah orang yang ditebus, yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dan merupakan pilar gereja mula-mula. Dia menyembah Yesus sebagai juru selamat, Tuhanku dan Allahku. Tetapi hanya setelah dia melihat bahwa Yesus bangkit dan hidup dari kematian. Seperti semua murid lainnya, Thomas meninggalkan Tuhan Yesus di Taman Getsemani dan melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Dan seperti orang lain yang berduka atas penyalipannya, dia membiarkan keputusasaan menguasainya. Murid-murid Yesus menentang gagasan bahwa Yesus telah dibangkitkan. Mereka telah mendengar, telah dinubuatkan peristiwa itu. Silakan periksa Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Lukas 18 ayat 33. Mereka tampaknya Tuhan membangkitkan orang lain dari kematian. Yohanes 11 ayat 43. Saksi mata telah melihat dia hidup. Yohanes 20 ayat 17 sampai 18. Maupun di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 10-11 dan ayat 23-24. Namun tidak sampai Yesus secara pribadi menampakkan diri kepada mereka bahwa mereka menerima kebenaran. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Thomas juga sangat keras kepala, tetapi juga menjadi percaya ketika Yesus menampakkan diri kepadanya. Bagaimana dengan Anda? Sebaliknya,
Thomas bukanlah orang yang bodoh, yang berkata di dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Thomas bukanlah seorang pemberontak dengan pikiran yang terkutuk, seperti yang dijelaskan dalam Roma pasal 1. Namun Thomas sangat mengasihi Tuhan. Tetapi dia membiarkan akal budinya menutupi kebenaran. Dia mengizinkan ketidakpercayaan untuk mengaburkan imannya. Thomas, seperti banyak orang atau umat percaya dewasa ini, masih mendambangkan indera manusiawi akan mengamankan segala keinginan yang ada di dalam hati. Begitu banyak hari ini yang merindukan suara dari Tuhan, visi dari Tuhan untuk melengkapi iman mereka. Mereka menginginkan tanda supranatural atau wahyu khusus agar kepercayaannya dapat terjaga dan dapat ditingkatkan kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita harus hidup dengan iman dan bukan dengan melihat. Kita harus hidup dengan iman, bukan dengan tanda-tanda. Kita harus hidup dengan iman, dan bukan karena beberapa sistem alternatif yang mendukung iman kita. Melalui peristiwa kebangkitan, pengharapan Thomas di dalam Kristus dihidupkan kembali. Dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, setelah dia lihat dengan matanya sendiri, dia menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Tapi Tuhan menegur dengan lembut, karena kamu telah melihat aku, kamu telah percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, termasuk Anda dan saya, namun kita percaya. Yesus tidak bermaksud bahwa lebih baik umat percaya tanpa bukti yang kuat. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Yohanes 1, Yohanes 4 ayat 1. Yohanes 5 ayat 39, 40. Tuhan hanya ingin mencatat bahwa tidak semua orang diberkati dengan tingkat bukti yang sama. Kerendahan hati yang sama seharusnya berlaku bagi orang percaya dewasa ini. Meskipun beberapa kebenaran Allah sudah jelas, seperti di dalam Roma 1 ayat 18-20, Mazmur 19 ayat 1. Kemajuan modern telah memberi kita sumber daya yang jauh melampaui generasi sebelumnya. Bukti, teks, argumen, dan contoh yang tidak pernah dilihat oleh para cendekiawan di masa lalu tersedia untuk hampir setiap orang saat ini, termasuk saya
dalam memenuhi panggilan untuk pelayanan khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Mereka yang hidup hari ini telah benar-benar melihat hal-hal yang menambah bobot kebenaran yang Tuhan ingin kita pahami. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Sebagai kesimpulan, Thomas dengan kepribadiannya memberikan satu masukan bagi kehidupan umat percaya untuk tidak selalu menuntut bukti atas setiap ajaran dan pemahaman yang disebutkan dalam Alkitabiah. Sekaligus kebangkitan Yesus membuktikan Yesus hidup dan siap mendampingi setiap anaknya, umat percaya, Anda dan saya, dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan segala permasalahan. Penyertaan Tuhan merupakan penggenapannya atas pernyataannya dalam Matius 28 ayat 20, amanat agung Tuhan Yesus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman.